Halo, perkenalkan nama saya Juwita Sari. Di video pembelajaran kali ini, di mata kuliah Pendidikan IPS ST2 dengan dosen pengampu Ibu Idyai Mulkiah Fitroh MPD. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang memahami urgensi, pengertian, karakteristik, dan dimensi pembelajaran IPS. Urgensi pengembangan pembelajaran IPS. Belajar adalah suatu proses perubahan dalam membentuk dan mengarahkan kepribadian manusia. Perubahan tersebut ditempatkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas seseorang. Dalam pembelajaran IPS, tentu saja peserta didik diajak untuk dapat memahami beberapa hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Peserta didik dapat memahami dan mengembangkan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan sosial, fakta-fakta, konsep-konsep sosial, serta menerapkan di lingkungan masyarakat. Pembelajaran IPS merupakan bekal hidup mereka setelah dewasa. Menurut Mariani, menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran IPS adalah yang pertama untuk mengembangkan pengetahuan dasar ilmu-ilmu sosial, dan yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir, inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerjasama dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Pengertian pembelajaran IPS. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS merupakan cabang ilmu sosial dan humaniora yang mencakup kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan yang berkaitan isu-isu aktual. Gejala dan masalah-masalah atau realitas sosial yang memberikan pengetahuan sosial kepada siswa untuk memahami arti pentingnya sosial bagi kehidupan bangsa, serta pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis, kehidupan nyata di masyarakat. Karakteristik mata pelajaran IPS menurut Aulia R. dan Wandini RR 2023, karakteristik mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial SD atau MI. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI atau SDLB sampai SMP atau SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Yang kedua, di mana yang akan datang, peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Yang ketiga, mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terdapat dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Dimensi pembelajaran IPS itu, pencapaian pembelajaran pendidikan IPS di persekolahan diperlukan pemahaman dan pengembangan program pendidikan yang komprehensif. Dimensi pembelajaran IPS terbagi menjadi 4. Yang pertama dimensi pengetahuan, yang kedua dimensi keterampilan, yang ketiga dimensi nilai dan sikap, dan yang terakhir dimensi tindakan. Dimensi pengetahuan, secara konseptual, pengetahuan hendaknya mencakup fakta, konsep generalisasi yang dipahami oleh siswa. Pada dasarnya, fakta yang disajikan hendaknya disesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan berpikir. Yang kedua ada dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan terdiri dari pertama, keterampilan meneliti, kedua, keterampilan berpikir, ketiga, keterampilan partisipasi sosial, keempat, keterampilan berkomunikasi. Berdasarkan rasa ingin tahu yang besar, emosi yang meluap-luap, dan keinginan berpikir secara kritis, maka pembelajaran IPS dapat diarahkan pada keterampilan untuk meneliti dan berpikir kritis melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, pembelajaran berbasis masalah.
Yang ketiga ada dimensi nilai dan sikap. Nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antar individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan keagamaan, atau kelompok masyarakat. Nilai terdiri dari nilai substantif, yaitu keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya merupakan hasil belajar. Dan yang terakhir, dimensi tindakan. Tindakan sosial merupakan dimensi yang penting karena dapat memungkinkan siswa menjadi seseorang yang aktif. Mereka pun dapat belajar berlatih secara konkret dan praktis dengan belajar apa yang diketahui dan terpikir tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan. Siswa diajak peka terhadap permasalahan sosial di sekelilingnya.